Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur M.Ki Iswara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sahabat saya, Pak Ono Surono. Kangen lama tidak ketemu. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua komisi, ketua praksi, para ketua badan anggaran, ketua badan musyawarah. Forum pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih yang mewakili Polda Jabar, saudara sekretaris daerah, kemudian juga seluruh hadirin para undangan, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, saya sampaikan rasa bahagia senior saya di Partai Gerindra hari ini menjadi doktor dan jenderal. Sebuah kualifikasi yang luar biasa di usia yang tidak muda lagi tetapi masih memiliki semangat muda. Kalau sudah jadi doktor berarti harus sering mondok di kantor. Kemudian hari ini juga kita menyampaikan rasa duka atas meninggalnya 3 orang warga Kabupaten Garut pada peristiwa hari Jumat kemarin dan 2 orang warga Kota Cimahi rumahnya terkena longsor, kemudian 2 orang meninggal pada tadi pagi. Dan saya sampaikan di Jawa Barat ini hampir dalam setiap minggu selalu terjadi rumah longsor. Ini adalah bahan evaluasi kita. Ada 2 hal yang terjadi di sana. Yang pertama rusaknya hutan, yang kedua tata bangunan yang sudah semakin tidak terkelola dan tidak memperhitungkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya kita segera menyempurnakan langkah-langkah kita dalam RPJMD. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pansus RPJMD tahun 2025-2029 atas kinerja yang dilakukan sehingga kita bisa melihat sebuah arah berpikir pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan orientasi kita pada hari ini adalah 2 hal. 1, lembur diurus, 2, kota ditata. Lembur diurus, kota ditata adalah bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan problematika pedesaan dan perkotaan. Problematika pedesaan dan perkotaan adalah disparitas antara pedesaan dan perkotaan. Disparitas pedesaan dan perkotaan juga memiliki implikasi yang cukup luas, yaitu disparitas antara utara dan selatan. Pertama, arah ke depan yang harus kita bangun adalah ketika kita bicara persoalan lembur diurus kota ditata, artinya kita melakukan penataan desa, maka saya sangat menyepakati untuk segera kita bersama-sama membahas perda tentang standarisasi pedesaan. Kenapa? Karena dalam standarisasi pedesaan itu perlu dilakukan mengingat desa hari ini ada desa yang berpenduduk sangat kecil, mungkin kisaran 2.000 atau 3.000. Ada desa yang berpenduduk sangat besar, mencapai angka 150.000 sampai 170.000. Ke depan harus segera dibuat rasionalisasi. Dalam desa ini juga kita harus 1, membuat rasionalisasi desa. Berapa batasan minimal sebuah desa penduduknya? Yang kedua, berapa batasan maksimal penduduk sebuah desa? Agar apa? Agar melahirkan arah kebijakan fiskal yang memadai. Yang kedua, dalam penduduk pedesaan yang sangat kompleks ini ada 2 lagi yang dilakukan. Mana yang masih pantas menjadi desa? Dan mana yang harus segera berubah menjadi kelurahan. Karena di beberapa wilayah industri di Jawa Barat, kehidupan masyarakatnya sudah perkotaan,
perilaku hidupnya sudah urban, tapi statusnya masih desa. Yang kemudian yang berikutnya ada problem sosial dan problem ekologi serta problem psikologi publik adalah banyaknya desa yang terjadi penumpukan orang yang akhirnya orangnya mengambil daerah bantaran sungai, mengambil daerah hijau dengan jumlah ruang rumah. Saya katakan dengan jumlah ruang rumah yang sangat banyak. Hari ini sudah tumbuh di Jawa Barat, terutama di daerah Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi, Bogor, Kota Bekasi, Depok, yaitu rumah-rumah yang sempit diisi oleh beberapa keluarga yang bisa mencapai satu rumah sempit itu tanpa kamar dihuni oleh 22 orang. Efek psikologinya, ini perlu saya jelaskan, efek psikologinya adalah timbulnya berbagai problem penyakit sosial. Di antaranya adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Faktor rumah tanpa sekat. Setelah itu adalah aspek lingkungan di mana banyak anak yang terlantar, ditinggalkan oleh ibunya pergi keluar, tidak kembali, kemudian ibunya meninggal atau anaknya meninggal, besoknya dia dititipkan di kakeknya, dititipkan di pamannya, seringkali menjadi problem mereka mengalami pelecehan seksual anak di bawah umur, dan ini di Jawa Barat jumlahnya sangat banyak, cuman tidak terekspos secara terbuka karena menyangkut privacy bagi anak-anak di bawah umur. Problem ini harus diselesaikan baik dari sisi ekologi maupun psikologi maupun dari sisi tata ruang. Dan di sini kita mengalami problem tentang tata ruang. Mohon maaf, tata ruang yang kita sahkan pada tahun 2022 telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektar. Dan itu menjadi temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan langsung disampaikan pada saya. Kemudian perubahan itu paling banyak terjadi di mana? Perubahan itu terjadi paling banyak adalah di Bekasi, di Kabupaten Bogor. Dan perubahannya menjadi apa? Menjadi kawasan pariwisata, berubahnya area perkebunan menjadi pariwisata, menjadi kawasan pemukiman, menjadi kawasan perhotelan, dan itu legal. Jadi kalau kita bicara hari ini banyak daerah resapan air, daerah yang dalam datanya kawasan hutan, itu berubah menjadi kawasan-kawasan berbeton dan gubernur tidak langsung membongkar. Karena apa? Karena menunggu pencabutan izin mendirikan bangunan dan pencabutan izin lokasi. Ini adalah problem. Kemudian yang berikutnya harus dilakukan, walaupun dilakukan 5 tahun sekali perubahan tata ruang, mau tidak mau pada tahun ini kita harus segera melakukan perubahan. Karena kalau tata ruangnya tidak dikembalikan, tidak dirubah, maka kita akan dikepung oleh bencana. Satu, kita dikepung oleh bencana longsor. Kedua, kita dikepung oleh bencana banjir. Yang ketiga, kita dikepung oleh bencana ekologi. Sehingga tidak aneh hari ini namanya banjir bukan di daerah pedataran. Hari ini banjir terjadi di daerah pegunungan. Ini problem. Nah, kemudian hampir di seluruh daerah di Jawa Barat, daerah-daerah aliran sungainya sejak Bahasa Sunda, sejak Kuluwung, Kungkulungan, kemudian Susukan, Walungan, kemudian Bendungan, ini mengalami problem penyempitan karena terjadi perubahan-perubahan lingkup masyarakat. Sehingga hari ini hulu air itu dihuni oleh penduduk, daerah aliran sungai dihuni penduduk, kemudian daerah pesawahan dihuni oleh penduduk, rawa-rawa semuanya hampir semuanya tidak berfungsi, sehingga termasuk juga situ-situ yang dikelola oleh BPWS, PSDA maupun PJT mengalami penyempitan dan perubahan. Bahkan sudah banyak yang hilang berubah menjadi bangunan. Perlu saya sampaikan ada problem di sini, nanti kita harus kritisi bersama. Problemnya adalah mereka yang ditugasi oleh PJT, mereka yang ditugasi oleh BBWS, ya mereka yang ditugasi oleh PSDA untuk menjaga situ atau danau, menjaga daerah aliran sungai, tidak memiliki fungsi apapun, malah ikut menyewakan tanah
menyewakan lingkungan yang pada akhirnya maraknya bangunan liar di mana-mana, hilangnya aset-aset daerah aliran sungai berubah menjadi perumahan pemukiman, bencana terjadi secara sekaligus. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali berani untuk melakukan perubahan-perubahan ini secara terbuka, terkelola, terukur dengan biaya yang mahal, tetapi itu bermanfaat bagi kepentingan lingkungan. Ini pertama. Yang kedua, disparitas utara selatan ini juga harus diatur dengan perda. Utara itu mendapat limpahan dari pengelolaan selatan, limpahan air yang menjadi bahan baku pertanian, limpahan air yang menjadi bahan baku perikanan, limpahan air yang menjadi bahan baku industri. Sehingga di utara misalnya yang tumbuh jadi kawasan industri, termasuk di pusat-pusat kota terjadi lonjakan peningkatan pendapatan daerah sangat tinggi. Tetapi daerah selatannya yang dia menunggu gunung, menunggu hulu air, menunggu hutan-hutan, itu tidak mengalami peningkatan apapun. Kenapa? Karena tidak ada investasi. Untuk itu seiring dengan pembangunan yang berbasis ekologi, sudah selayaknya kita bersama-sama untuk merumuskan zona karbon. Daerah-daerah yang menghasilkan karbon di wilayah pegunungan, itu harus segera dihitung berdasarkan perda insentif karbonnya sehingga mereka tidak merubah tata ruang lingkungannya. Yang kedua, harus ada insentif air. Daerah yang menghasilkan air, sumber-sumber air dan harus menjaganya, maka debit airnya harus dihitung. Karena apa? Karena pajak air yang diperoleh hari ini tidak serta-merta terdistribusi secara adil bagi mereka yang menghasilkan air. Karena airnya ada di hilir, hulunya tetap tidak tersentuh. Padahal rusaknya hilir itu diakibatkan oleh rusaknya hulu. Yang ketiga, daerah aliran airnya di Jawa Barat mengalami problem bakteri yang sangat akut. Dan saya mengajak pada teman-teman DPRD untuk segera melakukan penelitian secara terbuka. Kenapa? Seluruh limbah industri, limbah rumah tangga masuk ke daerah aliran sungai, melahirkan bakteri-bakteri jahat dan kemudian masuk ke bendungan yang merupakan daerah penghasil ikan di keramba-keramba. Kapasitas keramba melebihi batas dari 8.000 menjadi 50.000, pakan sangat tinggi, airnya pekat tanpa terkuras dan mohon maaf, bisa jadi ikan yang seharusnya itu menjadi daya protein yang baik bagi tubuh anak kita malah terbalik menjadi ancaman. Apalagi anak-anak kita sering memakan ikan dengan tidak melepas kepala dan insangnya. Ini adalah hal yang penting. Saya katakan misalnya mari kita lakukan penelitian termasuk penyakit yang dialami oleh anak-anak balita. Kehilangan imunitas, kemudian berbagai problem lainnya. Ini serius di Jawa Barat. Nah ini juga harus menjadi arah kebijakan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengalami problem dalam pengelolaan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah kita dibuat sangat banyak. Setelah itu adalah terjadinya perpindahan aset. Bukan lagi berada di tangan BUMD, asetnya sudah berada di tangan pihak ketiga. Dan sebentar lagi kalau tidak segera diantisipasi, dilakukan investigasi dan pengembalian kembali aset, maka kita berpotensi kehilangan aset triliunan di Jawa Barat. Untuk itu saya sampaikan pada sekretaris daerah, segera persiapkan pengajuan Raperda BUMD, menggabungkan seluruh BUMD di Jawa Barat hanya satu BUMD saja, tidak usah terlalu banyak, satu tetapi terkelola dengan baik. Kecuali Bank Jabar tetap harus dipisah karena itu sudah menjadi sehat dan besar. Ini adalah faktor-faktor yang menjadi problematika di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya arah kebijakan tentang pendidikan. Nah, ini perlu disampaikan bahwa yang disebut dengan rata-rata lamanya sekolah di Jawa Barat 8 tahun itu bukan anak yang sedang sekolah. Tetapi seluruh Jawa Barat dihitung penduduknya dari mulai 1 tahun sampai 99 tahun. Maka kalau ingin meningkatkan indeks rata-rata lamanya sekolah, maka ada 2 variabel yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan kabupaten kota. Yang pertama adalah peningkatan layanan pendidikan sampai tingkat SMA dan SMK,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak program paket di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Dengan itu maka lamanya sekolah akan meningkat. Pemahaman rakyat hari ini termasuk pemahaman saya selama ini, lamanya di sekolah diukur berdasarkan survei orang yang sedang sekolah. Nah, jadi kalau indeksnya harus masuk maka dalam perspektif yang paling dekat misalnya RT RW, Linmas, kemudian anggota BPD, kemudian Bamus LPM, kemudian PKK, Posyandu, itu merupakan target awal bahwa mereka berpendidikan minimal SMP atau SMA dan itu bisa masuk di program desa. Di setiap desa nanti membuat program paket dan itu masif di seluruh Jawa Barat. Ini cara strategi yang akan dilakukan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi arah kebijakan, arah pembangunan ke depannya. Yang terakhir adalah investasi. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa buka toko manual terjadi antrian. Buka pabrik manual terjadi antrian. Maka konsekuensinya adalah di bulan Agustus ini insya Allah sudah bisa kita gerakan. Walaupun industrinya belum terbuka semuanya, yaitu lamanan kerja melalui media online dan kemudian perusahaan tidak mesti membuka lamanan kerja. Tetapi perusahaan tinggal mengakses data bursa kerja yang disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian mereka memanggil dan kemudian mereka menginterview, kemudian mengasesmen dan sampai menerimanya. Tetapi seluruh ini tidak mudah. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki ego sektoral. Mereka juga punya kepentingan para HRD-nya untuk memasukkan orang-orang yang menjadi bawaannya dari kampung halamannya, dari desanya, dari wilayah dia berasal. Ini juga problem. Setelah itu juga ada problem lingkungan di mana seringkali tenaga kerja direkrut itu dikelola oleh lingkungannya masing-masing. Dan seringkali yang berdomisili di lingkungannya tidak menjadi prioritas. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan uang. Sehingga ada perubahan KTP segala macam itu adalah bagian dari bisnis ilegal dalam rekrutmen tenaga kerja. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian arah kebijakan yang harus dibangun secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah orientasi membangun percepatan dan pertumbuhan. Tadi sudah saya sampaikan, ada daerah penghasil yang kelebihan fiskal, misalnya kayak Kabupaten Bekasi, itu mengangkat ASN-nya tahun ini mencapai 9.000. Karena mungkin kelebihan fiskal. Tetapi di tempat lain, itu dengan P3K saja sudah rontok APBD-nya. Tidak punya lagi kemampuan untuk membayar pembangunan. Nah, tetapi tidak boleh di tempat ini didorong menjadi industri. Yang harus dilakukan oleh saya tadi adalah membangun rasa adil lewat peraturan daerah atau awalnya Pergub yang mengatur tentang jasa pengelolaan air, jasa karbon dan berbagai lainnya. Sehingga nanti orang yang di daerah gunung dia tetap mendapat stimulus dan bahagia sebagai orang gunung, orang yang di daerah pesawahan menjadi bahagia daerah pesawahan. Yang terakhir adalah persoalan kepemilikan rumah. Dan ini problem. Problemnya adalah bahwa satu sisi kita ingin mendorong rakyat kita punya rumah. Tetapi di sisi lain ruang terbukanya sudah hampir tidak ada. Dan harga yang paling murah tanah itu pasti sawah. Pilihan yang paling murah untuk membangun rumah pasti sawah. Karena lahan kampung itu sudah mahal. Lahan pekarangan itu sudah mahal. Ini juga harus ada desain ke depan. Desainnya adalah bagaimana rumah dibangun dengan menggunakan tanah yang tidak terlalu luas tetapi bisa membuat nyaman orang. Nah, misalnya kita kembali membuat peraturan tentang di daerah-daerah tertentu di Jawa Barat sudah tidak diperbolehkan rumah ke samping, tapi harus ke atas. Ini. Dan yang terakhir yang paling dekat adalah urusan penambangan. Urusan penambangan ini di Jawa Barat ini ratusan tambang liar terjadi selama ini. Merusak infrastruktur jalan. Ketika ada bencana pengusahanya tidak bertanggung jawab. Kemudian karena tidak memiliki kemampuan di bidang tambang, tidak punya ahli tambang, dia hanya bisa menggerakkan alat berat, dia tidak ngerti reklamasi. Dia tidak ngerti rencana tambang. Ini the problem. Tetapi kita tahu bahwa di Jawa Barat ada kebutuhan terhadap material tambang. Maka solusinya adalah segera dihitung menurut saya berapa kebutuhan material tambang di Jawa Barat.
apa saja jenisnya, nanti didapatkan dari mana. Ketika didapatkan dari mana, siapa pengusaha yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengelolaan tambang itu. Jam angkutan materialnya jam berapa, jenis kendaraannya apa, melewati jalan apa, agar tidak terjadi problem akut. Kita yang paling dekat adalah, yang paling bencana menurut saya, yang kematiannya sudah mencapai ratusan adalah Parung Panjang. Bagaimana Parung Panjang itu dikupas, menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, meninggalnya didata lebih dari 100 orang, dalam setiap waktu selalu orang meninggal terlindas truk. Kemudian setelah itu diperlukan investasi besar dari pemerintah provinsi yang lebih dari 1 triliun. Tetapi siapa yang menikmati dampak dari tambang itu? Daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan perkotaan yang dekat Bogor. Sehingga berubah menjadi kawasan pemukiman mewah, kawasan perhotelan, mereka tumbuh ekonominya meningkat, pajak restorannya meningkat, pajak hotelnya meningkat, tetapi ini mengalami kemiskinan yang masif. Infrastrukturnya buruk, masyarakatnya terkena debu, terkena ispa, yang meninggal setiap waktu tanpa santunan. Ini adalah problem, dan saya sampaikan untuk Parung Panjang, pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyampaikan pada saya tahun depan bersedia membebaskan lahan tambang oleh Pemkab Bogor, dan pemerintah provinsi membangun lahan tambang itu. Walaupun dulu sudah ada penugasan ke BUMD tapi tidak berjalan. Saya cenderung tidak lagi menggunakan BUMD, sudah dibangun oleh pemerintah saja, bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Bogor, karena pajak tambangnya kan paling besar masuk ke kabupaten. Nah, ini juga rasionalisasi yang harus dilakukan secara taktis oleh kita bersama. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga RPJMD ini menjadi arah kebijakan pembangunan strategis bagi kepentingan Jawa Barat ke depan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Salam hormat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.